Bagaimana menangkal ancaman tsunami COVID-19 ala India? Saat ini, kasus COVID-19 di Indonesia bisa diibaratkan bagai surutnya air laut setelah gempa besar melanda. Kondisi yang terjadi seolah aman, akan tetapi di baliknya menyimpan pesan agar bersiaga menghadapi potensi tsunami COVID-19. Kita ketahui varian baru virus corona yang pertama kali dideteksi di India terbukti lebih menular, di mana karakter ini varian B1617 sangat dominan di seluruh India dan telah menyebar ke 40 negara termasuk di Indonesia. Pemerintah mencatat hingga saat ini sudah 10 kasus yang membawa varian India ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Varian ini juga diduga sudah mengalami transmisi lokal. Ini karena sebagian kasus ditularkan oleh orang yang tidak pernah ke luar negeri atau berinteraksi dengan pelaku perjalanan dari luar negeri. Atas situasi ini, sejumlah negara seperti Singapura dan Malaysia telah menerapkan protokol kesehatan ketat, bahkan memberlakukan lockdown di beberapa wilayahnya. Mereka misalnya sebelumnya membatasi kerumunan hanya untuk 8 orang, lalu diturunkan menjadi hanya 5 orang. Namun kini mereka membatasi hanya 2 orang saja, sehingga seluruh rumah makan tidak boleh dikunjungi, kecuali takeaway dan pesanan delivery. Lantas, mencegah kekhawatiran munculnya tsunami COVID-19 ala India, apa upaya antisipasi kita? Benarkah kita terlalu menganggap enteng COVID-19? Lalu apa langkah yang semestinya dilakukan? Profesor Budi Haryanto, epidemiolog lingkungan Universitas Indonesia dan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia menyatakan, untuk mencegah kekhawatiran tsunami COVID-19 di Indonesia ala India, pemerintah mestinya terus melakukan upaya untuk memperketat penegakan protokol kesehatan. Penegakan protokol kesehatan tidak boleh kendor. Semua sudah mengerti dan kemudian harus merupakan kelengkapan sehari-hari, kemana-mana pakai masker ya, terus kemudian mencoba untuk menjaga jarak dan tidak mencopot masker, atau ketika mencopot masker di restoran pun juga harus sudah punya pengetahuan, punya kewaspadaan untuk jangan sampai terlalu dekat dan sebagainya. Itu saya lihat justru semakin baik di kalangan masyarakat. Untuk membendung masuknya varian baru virus corona agar tak terjadi tsunami kasus COVID-19 seperti di India, menurut Profesor Budi, tiap warga harus turut berperan dalam upaya mengingatkan dan melaporkan jika ada warga asing di Indonesia. Pemerintah sudah melakukan semaksimal mungkin ya mencegah jangan sampai masuk mereka-mereka yang dari India ataupun orang-orang India ke Indonesia sementara ini. Dan ketika itu ternyata masuk dan diketahui oleh masyarakat, kan banyak yang masuk lewat pelabuhan kecil gitu ya, lewat laut dan sebagainya ya. Mudah-mudahan masyarakat ikut berpartisipasi untuk melaporkannya segera gitu. Baik. Karena bagaimanapun juga ya orang asing itu kita harus curigai juga sebagai pembawa virus ya. Sementara itu Profesor Zubairi Jurman, Ketua Satuan Tugas Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia IDI menyampaikan, kita memang tak boleh menyepelekan varian baru virus corona dari India. Kalau di India benar dari 11.000 naik ke 400.000 itu luar biasa. Kalau di ternyata virus itu ada di mana-mana, termasuk ada di Kanada, di Inggris, di Amerika, di Eropa. Kalau di daerah itu tidak ada lonjakan, di Inggris tidak ada lonjakan, di Amerika tidak ada lonjakan. Jadi di masalahnya adalah di Singapura, di Malaysia, ya, dan beberapa ada juga yang lonjakan. Untuk mencegah dan mengantisipasi varian baru virus corona dari India, menurut Profesor Zubairi sekali lagi, kita tak boleh abai pada protokol kesehatan. Kita tetap harus menerapkan keluar rumah harus selalu pakai masker, jangan buka-buka masker, kemudian sering cuci tangan, jangan berkerumun, jangan makan di restoran, kemudian yang klaster-klaster baru itu di mana kalau ada yang meninggal keluarga kita jangan bikin yasinan karena bisa menularkan banyak. Kemudian demikian pula di masjid, di gereja, di pesantren jangan kumpul bareng di satu ruangan cukup lama, itu bahaya. Profesor Zubairi juga meminta pemerintah terus meningkatkan 3T, jangan justru diturunkan.
Selain itu, vaksinasi juga harus terus ditingkatkan. Saran untuk pemerintah, jumlah tes hari-hari ini sedikit banget. Tadinya udah 30.000, kadang-kadang 50.000. Beberapa hari ini cuma kurang dari 15.000. Naikkan dong, Pak. Nah, itu juga jangan sedikit, yang banyak. Tentu pendisiplinan itu juga kewajiban pemerintah dan juga peningkatan segera vaksin karena itu juga amat diperlukan. Berkaca pada negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, menurut Profesor Zubairi, lebih baik kita ketat dan berlebihan daripada sembarangan dan berleha-leha dalam penegakan protokol kesehatan demi kesadaran bersama atas penanggulangan COVID-19. Jadi memang lebih baik kita, ya sekali lagi ini catatannya, lebih baik kita ketat, lebih baik kita berlebihan daripada sembarangan, daripada leha-leha. Jadi istilahnya mungkin too much is better than too little. Sementara itu, sebagai upaya mengantisipasi berbagai kemungkinan lonjakan kasus pasca libur Lebaran, pemerintah Kota Semarang terus memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayahnya. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, melalui konsep bergerak bersama, pihaknya terus berkolaborasi dengan berbagai elemen untuk bersama-sama mengawal penegakan protokol kesehatan hingga ke tingkat kelurahan. Teman-teman yang ada di tingkat kelurahan dengan Babin dan Babin Kantipmas, kecamatan dengan Mas Kapolsek dan Mas Dan Ramil, termasuk di kota dengan Kapolrestabes dan Mas Dandemi, kita terus muter untuk mengingatkan tentang masker, untuk kemudian melakukan sidak-sidak terutama terhadap pelanggaran-pelanggaran PKM. Itu yang sampai hari ini masih terus kita lakukan. Selain itu, Pemkot Semarang juga menyiagakan rumah sakit rujukan seperti yang diinstruksikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Meskipun ada kecenderungan kasus COVID-19 di Kota Semarang menurun. Kita sangat-sangat siap dan sangat siaga. Tapi memang puncak daripada penderita COVID di Semarang itu ada pada bulan Desember. Di situ hari ini pada saat kemudian mulai turun, yang di Islamic Center sudah tidak kita pakai, yang diklat juga sudah kita tutup. Beberapa bangsal di rumah sakit Pemkot juga sudah dikembalikan ke fungsi perawatan pasien umum. Ya artinya angkanya semakin menurun. Kalaupun nanti seperti yang dikhawatirkan Pak Gubernur, kita siap, kita tinggal membuka lagi yang kemarin sudah sempat kita tutup. Ketika negara-negara lain di dunia sudah mengalami gelombang 2 COVID-19, kini Indonesia pun seolah mesti bersiap-siap menyongsongnya. Apalagi situasi kini semakin diperparah dengan berkembangnya varian baru virus corona. Berharap yang terbaik, bersiap yang terburuk, dan lakukan apa yang bisa kita kerjakan adalah kata-kata bijak yang patut kita camkan jika melihat situasi belakangan ini. Untuk itu, sekali lagi, kita tak boleh lengah dan abai pada protokol kesehatan, serta pemerintah pun mesti terus meningkatkan tes, lacak, dan isolasi, serta mempercepat vaksinasi. Kita tentu berharap ancaman tsunami COVID-19 tidak terjadi. Namun, jauh lebih penting lagi, kita mesti mengantisipasi sebelum terjadi dan bersiap manakala benar-benar terjadi. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.